Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Marking Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan untuk penilaian harian stoikiometri kimia kelas 10 semester 2. Saya insya Allah akan melanjutkan nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share video kakak ke teman-teman kalian agar kita pintar bersama-sama. Nomor 11, perhatikan wacana berikut. Ini lumayan panjang soalnya ya. Salah satu cara penanganan limbah dalam lingkungan air dengan mengadsorpsi limbah ke dalam suatu media. Proses adsorpsi dalam pengolahan limbah cair bertujuan untuk menurunkan kadar logam berat. Ya, salah satu jenis adsorben yang dapat digunakan adalah ampas tebu. Seorang peneliti melakukan eksperimen terhadap logam berat kromium dan mangan ya. Hasil eksperimennya disajikan dalam data berikut. Untuk grafik ke-1 itu adalah pengaruh waktu kontak ampas tebu ya terhadap logam CR. Nah, kita lihat untuk grafik B itu adalah waktu kontak ampas tebu terhadap logam kromium teraktivasi ya. Jadi keadaan B ini adalah teraktivasi. Sedangkan untuk grafik A ini tidak teraktivasi. Ini tidak teraktivasi. Nah, ya. Dari sini kita bisa memperoleh data bahwa ampas tebu yang teraktivasi itu lebih banyak ya menyerap logam kromium. Lebih banyak ya menyerap logam kromium. Ini logam kromiumnya lebih banyak diserapnya daripada yang tidak teraktivasi. Nah, yang ditanya apa ini? Berdasarkan data tersebut, waktu kontak adsorben ampas tebu yang paling efektif. Nah, waktu optimum adalah waktu di mana jumlah adsorbat mengalami keadaan setimbang. Setimbang itu bentuknya seperti ini ya, konstan kayak gini. Nah, ini kita lihat ya, pada jam keberapa? Pada jam kedua ya, pada saat ampas tebu yang teraktivasi ya, karena dia lebih banyak menyerap kromium ya. Nah, pada selang sudah 2 jam, ini masih naik nih, datanya masih naik. Maka belum optimum ya. Jadi waktu optimumnya pada ampas tebu untuk penyerapan logam kromium terjadi pada jam ketiga. Ya, pada jam ketiga inilah waktu optimumnya. Lalu datanya tidak dilanjutkan lagi ya. Kemungkinan ini datanya sudah konstan. Jadi waktu optimumnya pada ampas tebu terhadap logam kromium 3 jam dengan aktivasi ya. 3 jam dengan aktivasi. Oke, sebenarnya sudah langsung ketemu D. Kita lihat ya, kontak ampas tebu terhadap logam mangan, B itu dengan teraktivasi ya. B itu dalam keadaan teraktivasi, otomatis ini tidak disarankan ya. Yang disarankan ampas tebu yang teraktivasi. Karena dia lebih banyak menyerap logam mangan ya. Begitu. Nah, di sini dalam keadaan konstan itu sebenarnya sini menuju ke sana. Ini udah konstan. Maka ampas tebu menyerap logam mangan itu sebenarnya tuh waktu optimumnya pada jam kedua tuh. Ya, setelah 2 jam dia akan konstan ya. Pada jam ketiga ini juga sama tuh, 0,025. Jadi sebenarnya tuh poin D kalau menurut saya waktu kontak dengan logam mangan si ampas tebu ini lebih tepatnya tuh 2 jam sih. 2 jam dengan aktivasi. Ya, tapi poin E ini salah ya, harusnya dengan aktivasi. Jadi seharusnya kalau menurut saya tuh 3 jam dengan aktivasi dan 2 jam dengan aktivasi. Tapi yang mendekati adalah poin D. Oke ya guys. Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 12. Besi 2 oksida itu seperti apa? FeO bereaksi dengan gas karbon monoksida CO menghasilkan besi 14 gram dan karbon dioksida itu adalah CO2.
Jika seluruh gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam reaksi tersebut diserap oleh tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesis, volume gas oksigen dalam keadaan STP yang dihasilkan dalam proses fotosintesis adalah, berarti nanti hubungannya adalah gas karbon dioksida dengan oksigen ya. Nah, maka saya akan mencari molnya CO2 dulu. Kita akan cek apakah ini sudah setara, Fe-nya 1, Fe-nya 1, C-nya 1, C-nya 1, O-nya 2, O-nya sudah 2. Sudah setara ya. Saya akan mencari molnya Fe dulu. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan AR-nya Fe. 14 dibagi dengan 56. Itu adalah 0,25 mol. Nah, maka molnya CO2 berapa? Sama ya. Koefisiennya masing-masing 1. Maka perbandingannya sama 0,25 mol. Nah, kita akan menggunakan proses apa ya, Dek? Proses fotosintesis itu seperti apa? Nah, inilah reaksi fotosintesis ya. Seperti ini. 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O pada proses fotosintesis. Itu oksigen dilepaskan ya menjadi C6H12O6 dan 6O2. Nah, inilah proses fotosintesis. Diketahui mol CO2 itu adalah 0,25 mol. Nah, yang ditanya volume oksigen dalam keadaan STP. Nah, di sini oksigen juga koefisiennya sama-sama 6 ya. Maka nanti molnya sama 0,25 mol. Yang ditanya volume dalam keadaan STP, itu rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. 0,25 itu sama aja seperempat ya. Seperempat dikalikan 22,4, yaitu 5,6. Ya, inilah volume O2 yang dihasilkan. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Reaksi pembentukan titanium 4 fluorida sebagai berikut. 3 TiO2 ditambah dengan BrF3 menghasilkan 3 TiF4 ditambah dengan Br2 ditambah dengan O2. Apakah sudah setara? Ti-nya 3, Ti-nya 3, O-nya di sini ada 6, di sini O-nya baru 2, hati-hati. Saya setarakan 3. Nah, ternyata ini adalah sebuah persamaan reaksi yang belum setara. Br-nya ada 2, di sini F-nya ada 12. Karena F-nya 12, saya masukkan sini 4 dulu ya. Jadi F-nya 12. BR-nya 4, saya letakkan sini 2. Nah ya, ini sudah setara. Baru kita lanjutkan. 7,39 gram cuplikan. Jadi diketahui massa cuplikan itu sama aja sampel ya. Sebanyak 7,39 gram. Mengandung TiO2 menghasilkan 1,6 gram O2, ya ini sebanyak 1,6 gram. Persentase massa TiO2 dalam cuplikan. Ditanya persentase TiO2 di dalam cuplikan, itu rumusnya adalah massa TiO2 dibagi dengan massa cuplikan dikali 100%. Massa cuplikannya kan sudah ada di soal ya, 7,39. Dikali 100%, kita akan mencari massanya TiO2. Nah, apa rumusnya massa? Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan mR-nya. Nah, mR-nya kita cari yuk. Ti itu adalah 47,8. 47,8 saya tambah dengan O itu 16 kalikan 2 itu 32 ya. mR-nya adalah 79,8. Nah, tujuan kita mencari mol. Mol didapat dari sini dulu, dari oksigen. Ya, dari oksigen nanti ketemu molnya. Rumusnya adalah gram dibagi dengan mR-nya. 16 kalikan 2, 32. Ya, 1,6 dibagi dengan 32, itu adalah 0,05. Nah, dari sini kita bisa peroleh molnya TiO2. Jangan lupakan koefisien 3/3 dikalikan 0,05.
Saya masukkan 0,05. 0,05 dikalikan 79,8. Ya, ini masanya adalah 3,99 gram. Kita letakkan di sini 3,99 gram. Saya bagi dengan 7,39. Saya kali dengan 100. Jawabannya 53,9. Atau saya bulatkan menjadi 54%. Oke ya. Nomor 14. Pembakaran 1,16 gram senyawa karbon mengandung unsur CHO. Jadi saya punya ada CX HYOZ. Ternyata masanya 1,16 gram. Menghasilkan CO2. Oh, ini dibakar ya. Berarti kan plus O2 ya, sorry. Menghasilkan CO2 dan H2O. Menghasilkan CO2 sebanyak 2,64 gram. H2O-nya 1,08 gram. Ya, dari sini kita akan mencari masanya C sama masanya H ya. Untuk mencari massa C, itu rumusnya adalah 1 dikalikan AR-nya C dibagi dengan MR-nya CO2. Saya kali dengan massanya CO2 ya. AR-nya C adalah 12. MR-nya CO2 nanti silakan kalian hitung ya. 12 ditambah 32 yaitu 44 dikalikan 2,64 gram. 12 dibagi dengan 44, hasilnya saya kali dengan 2,64, itu adalah 0,72 gram. Nah, selanjutnya saya akan mencari massanya H ya. Saya akan mencari massa H di dalam H2O, H-nya ada 2, maka 2 kalikan AR-nya H, AR-nya H itu 1 ya, dibagi dengan MR-nya H2O itu 18, dikali dengan massanya H2O 1,08 ya. 2/18 itu 1/9 ya. 1,08 dibagi 9 itu 0,12 gram. Nah ya, maka diperoleh masanya C adalah 0,72, masanya H itu adalah 0,12 gram, padahal total masanya tuh 1,16 gram. Ini berarti sudah berapa gram ya? Ya, ini sudah 0,84 gram. Maka nanti ketemulah masanya oksigen menggunakan sisa ya. 1,16 saya kurangi dengan 0,84. 0,32 gram. Ya, inilah massa masing-masing CHO di dalam senyawa CXHYOZ. Saya akan masukkan di sini C, H, O diperoleh massa masing-masingnya 0,72 gram, H-nya adalah 0,12 gram, oksigennya 0,32 gram. Untuk mencari X, Y, Z ya, ini namanya indeks. Saya bagi dengan AR-nya ya. Ini dibagi dengan 12 bagi 1 bagi 16. Nanti kita peroleh 0,72 dibagi dengan 12 itu 0,06. Ini 0,12. 0,32 saya bagi dengan 16 itu adalah 0,02. Ya. Masing-masing saya bagi dengan 0,02 ya. Maka ini 1. 0,12 dibagi dengan 0,02 itu kan 6. 0,06 dibagi dengan 0,02 itu 3. Nah, diperoleh rumus empirisnya adalah C3H6O. Paham sampai sini ya? Inilah rumus empirisnya. Lalu kita lihat, ternyata senyawa karbon itu sebanyak 23,2 gram dan mempunyai volume 5 liter. Oke, saya akan masukkan di sini ya. Ternyata suatu senyawa yang tadi CXHYOZ dengan rumus empirisnya sudah kita peroleh ya, C3H6O itu 23,2 gram, volumenya adalah 5 liter. Pada suhu dan tekanan tertentu ada gas lain, oksigen, sebanyak 1 liter yang masanya 1,28 gram.
Nah, pertanyaannya rumus molekul senyawa tersebut. Ya. Bagaimana cara mencari rumus molekul? Cara mencari rumus molekul adalah tadi rumus empirisnya yang sudah kita peroleh ya, C3H6O saya kali dengan N sama dengan MR-nya. Nah, nanti N-nya ketemu. N-nya ketemu nanti bisa kita peroleh rumus molekul. Nah, dari sini kita akan mencari MR-nya CXHYOZ. Pada suhu dan tekanan yang sama, kok ada dua gas? Maka nanti rumusnya apa? Kita gunakan perbandingan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ya, oke. N1 itu punyanya CXHYOZ, N2-nya itu punyanya oksigen. Ya, saya akan mencari N1, maka rumusnya 23,2 per MR. MR-nya nggak tahu ya. V1-nya adalah 5, sama dengan N2-nya, mol keduanya itu punyanya oksigen ya guys. Maka rumusnya 1,28, MR-nya kan 16 kalikan 2, 32, volumenya adalah 1. Ya, saya akan hitung terlebih dahulu ya. 1,28 dibagi dengan 32, saya kali dengan 5, yaitu 0,2. Ya, MR-nya nanti bisa ketemu 23,2, saya bagi dengan 0,2, 116. Nah, inilah MR-nya CXHYOZ. Saya letakkan ke sini. Nah, semangat ya. Inilah soal HOTS ya. MR-nya adalah 116. Nah, ini untuk MR rumus empirisnya berapa? C itu 12 ya. 12 kalikan 3 adalah 36, ditambah dengan 6, ditambah dengan oksigen 16. 58. 58 kalikan N. Berarti N-nya berapa Mbak? 116 dibagi dengan 58 itu adalah 2. Begitu ya. Maka nanti rumus molekulnya adalah N-nya nanti saya ganti 2 ya. Maka C6H12O2. Begitu? C6H12O2 mana deh? Jawabannya adalah E. Semangat ya. Silakan kalian ulang kembali agar lebih paham. Kita masuk ke soal nomor 15. Tersedia 2 tabung masing-masing berisi gas CH4 dan oksigen. Oke, tabung ke-1 berisi CH4, gas ya dua-duanya ya. Tabung kedua berisi oksigen. Saat masing-masing tabung ditimbang pada suhu dan tekanan yang sama, kedua tabung memiliki massa yang sama. Oh, berarti massanya sama. Saya anggap massanya 1 gram. Ini berarti juga ya, sama-sama massanya 1 gram. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa gitu guys. Pada suhu dan tekanan yang sama ada 2 gas ya, yaitu gas CH4 sama O2. Maka kita bisa menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N di sini adalah mol. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR-nya. Karena masanya dianggap sama, saya pakai 1 aja ya. Gram dibagi MR. CH4 tuh MR-nya berapa Mbak? 12 tambah 4, 16. V1-nya nggak tahu. Nah, kita akan mencari molnya oksigen. Ya, masanya sama, yaitu saya anggap 1 gram. Volumenya, MR-nya ya. 16 kalikan 2, 32 per V2. Oke, maka menjadi V2 per 16 sama dengan, kita kalikan silang ya, V1 per 32. Ya. Maka 32 V2 sama dengan 16 V1. V1 banding V2 adalah 32 per 16. Atau V1 banding V2 adalah 2 banding 1. Ini jawabannya. V1 punya siapa ya? V1 tuh punyanya CH4, V2 punyanya oksigen. Ya, jadi perbandingan volume CH4 dengan volume oksigen itu adalah 2 banding 1. Oke, mana yang sesuai? Volume gas oksigen 2 kalinya salah. Harusnya yang 2 kalinya tuh CH4 ya. Volume gas O2 itu adalah setengahnya volume CH4. Betul ya, Dik ya?
Begini, kalau kalian masih ada yang bingung, VCH4 banding VO2 itu kan 2:1 ya. Berarti kan volumenya oksigen sama dengan 1/2-nya volumenya CH4. Nah, begini juga boleh. Ya, volume gas oksigen sama dengan setengah kali volume gas CH4. Berarti jawabannya adalah B. Seorang laboran menimbang 24,4 gram barium klorida hidrat. Jadi ada BaCl2 hidrat. Hidrat itu artinya ada H2O-nya ya. 24,4 gram. Lalu memanaskannya hingga seluruh kandungan airnya menguap, dipanaskan, menghasilkan BaCl2 dan menguap sebanyak X-H2O. Senyawa anhidrat yang tersisa tepat bereaksi dengan 250 ml asam sulfat. Inilah anhidrat yang tersisa. Anhidratnya ya, maka nanti artinya BaCl2 bereaksi dengan asam sulfat 250 ml 0,4 m. Menghasilkan endapan barium sulfat dan air. Ya, ini menghasilkan BaSO4 dan H2O. Nah, kok air ya? Ini Cl-nya kemana ini? Cl-nya kemana guys? Harusnya barium sulfat dengan asam klorida ya. Oke, saya ganti aja. Ya, begini ya. Kita setarakan. Ini 2. Udah setara ya. H-nya ruas kanan 2, ruas kiri juga 2. Cl-nya kanan 2, kiri juga 2. Masing-masing udah sama. Jika ingin mendapatkan senyawa anhidrat sebanyak 30 gram, senyawa anhidratnya itu 30 gram, massa senyawa hidrat yang diperlukan, ditanya massa ini. Berarti yang tanya adalah massa hidratnya. Oke, yang jelas massa hidratnya itu harus melebihi 30 gram dong. Ya, sebenarnya itu konsepnya kayak gitu sih, Dek. Ini ya udah nih, sebenarnya kalau kalian pinter-pinterannya jawabannya A. Kita akan cek ya. Kita akan dapatkan H2SO4 di sini molnya berapa? Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V, 0,4 dikalikan 250 mili. 100 ya, ini adalah 100 milimol. Saya buat menjadi menjadi mol, 0,1 mol. H2SO4-nya ketemu 0,1 mol, nanti molnya BaCl2 itu juga 0,1 mol. Oke ya. Ya, untuk ini yang ditanya saya akan hapus dulu ya. Kita akan letakkan di sini BaCl2-nya itu 0,1 mol. Dari sini kita bisa memperoleh massanya BaCl2 ya. Rumusnya adalah mol dikalikan mR-nya. BaCl2 nanti kalian hitung ya. Ba-nya tuh 137. Cl-nya tuh 35,5 kita kalikan 2. Ya, mR-nya itu adalah 208. Maka dari itu molnya saya masukkan langsung aja ya, 0,1 dikali dengan 208. Maka massanya 20,8 gram. Ya, kita akan bermain hukum Lavoisier di sini ya. Kalau misalkan massa BaCl2 adalah 20,8, kok massa totalnya tuh 24,4, maka nanti massa H2O adalah sisanya. 24,4 saya kurangi dengan 20,8. 3,6 gram. Ya. Ini massanya 3,6 gram. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya terlebih dahulu ya. Saya akan menentukan rumus untuk hidrat ini. Nah, maka X-nya berapa? Saya akan bandingkan molnya BaCl2 dengan X-H2O. Ya, nanti kita sudah peroleh di sini. BaCl2-nya kan sudah diperoleh 0,1 mol. X-H2O-nya berapa? Ternyata X-H2O-nya kan sebesar 3,6 gram. Maka nanti 3,6 saya bagi dengan 18 ya, mR-nya ya. 0,2 mol. Nah, kayak gini. Masing-masing saya bagi dengan 0,1. Maka ini 1, ini 2. Nah, kita peroleh di sini. Nilai X-nya adalah 2. Jadi, kita sudah peroleh senyawa hidrat tersebut adalah BaCl2, X-nya itu 2. 2H2O.
Oke ya, paham ya? Saya akan ionkan kembali, maka menjadi BaCl2 plus 2H2O. Nah, kita masuk ke soal nih. Kita masuk kembali ya ke soal ya. Jika ingin mendapatkan senyawa anhidrat tuh ini ya, tanpa air, sebanyak 30 gram, ini mintanya 30 gram deh. Massa senyawa hidrat yang diperlukan, ditanya massa ini. Berapa? Oke ya. Kita akan mencari molnya. Ini gram dibagi mr-nya ya. Mr-nya tadi sudah kita hitung nih 208. Saya bagi dengan 208. 30 dibagi dengan 208 itu adalah 0,144 mol. Nah, nanti kita peroleh molnya BaCl2 2H2O kan 1/1 dikalikan dia kan. Sama ya, 0,144 mol. Nah, berarti masanya berapa Mbak? Tinggal nanti saya kali dengan MR-nya BaCl2 2H2O. Nah, kita kan sudah peroleh ya, MR-nya BaCl2 itu adalah 208. Ya, maka nanti 0,144 saya kali dengan 208 itu punyanya BaCl2 ditambah 2 kali H2O. Begitu caranya ya, Dek. 208 ditambah dengan H2O-nya kan ada 2. H2O tuh MR-nya 18 dikalikan 2 itu 36. Ya, begitu caranya mencari MR untuk senyawa hidrat. Maka MR-nya sudah ketemu nih, 244. 244 dikali dengan 0,144. Ya, jawabannya adalah 35,2 gram. Betul kan? Jawabannya adalah A. Itu aja konsepnya. Jadi, yang namanya massa senyawa hidrat itu yang memiliki H2O ya. Nah, itu selalu lebih besar daripada senyawa anhidratnya. Ini massanya ini ya. Selalu lebih besar daripada senyawa anhidratnya. Oke, paham ya, Dek? Silakan kalian ulang kembali. Semangat! Luar biasa nih soalnya. Kita masuk ke soal nomor 17. Analisis suatu senyawa menghasilkan rumus empiris. Diketahui rumus empirisnya adalah NaCO2. Jika 1 mol senyawa ini, berarti senyawa ya, bukan empirisnya ya. Senyawa ini 1 mol mempunyai massa 134 gram. Bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah atom oksigen dalam 0,1 mol senyawa tersebut adalah, ditanya jumlah atom oksigennya ya. Ya, berarti kita akan mencari senyawa ini rumus molekulnya apa dulu. Kita akan mencari rumus molekul. Bagaimana cara mencari rumus molekul? Itu adalah rumus empiris dikali berapa biar nanti ketemu MR-nya. Berarti kita akan mencari MR terlebih dahulu senyawa ini. Ya, dari mana? Yang namanya mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan MR. Molnya kan 1, gramnya 134 per MR. Jadi MR-nya ketemu 134. Begitu guys, kita letakkan ke sana. Ya, saya masukkan. Rumus empirisnya adalah NaCO2, N, MR-nya mintanya 134. Lalu saya akan mencari MR-nya untuk NaCO2-nya. Na itu 23 ya, 23 di sini. C itu 12, 16 dikalikan 2 itu 32, 5, 7, 3, 6. 67 ya. 67 kalikan N sama dengan 134, maka N-nya 2. Nah ya, maka ketemulah rumus molekulnya adalah saya ganti N-nya 2. Ya, rumus molekulnya itu Na2C2O4. Oke, lalu saya akan mencari jumlah molekul ya. Rumusnya jumlah molekul itu adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Molnya berapa? Nah, yang ditanya itu maka jumlah atom oksigen dalam 0,1 mol senyawa. Jadi molnya itu diminta 0,1. Untuk di soal ya, sesuai dengan soal ya. Nah,
Bilangan Avogadro-nya di soal sudah ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka nanti 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, baru kita akan mencari jumlah atom oksigen. Di sini oksigennya ada berapa? Oksigennya ada 4, D. Berarti nanti mencari jumlah atom oksigen adalah 4 dikalikan jumlah molekul. Begitu caranya. Ya, 4 kalikan 6 berapa? 24,08 kali 10 pangkat 22 atom oksigen. Ya. Oh, mintanya 2,4. Sorry. 2,408 kali 10 pangkat 23. Ya. Mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Semangat. Nomor 18. Pemanasan mineral dolomit terjadi menurut persamaan reaksi. Ini ya, saya akan buat dulu. MgCa CO32 menghasilkan MgO CaO 2CO2. Jika mineral dolomit tersebut mempunyai kemurnian 80%, kadarnya itu adalah 80% ya, si dolomit ini. Gas CO2 yang dihasilkan, ini CO2, yang dihasilkan sebanyak 4,48 liter. Massa mineral dolomit yang dipanaskan sebanyak, ditanya masanya ya, kita mencari masanya. Ya, oke. Ini 4,48 liter, maybe dalam keadaan STP ya, di soal kurang kayaknya nih, dalam keadaan STP kayaknya. Nah, dari sini kita bisa peroleh mol. Rumusnya adalah V dibagi dengan 22,4. 4,48 dibagi 22,4 itu 0,2 mol. Lalu kita bisa mencari molnya dolomit ya, pakai perbandingan koefisien 1/2 dikali 0,2, maka nanti molnya adalah 0,1 mol. Oke, maka kita bisa mencari masanya. Rumusnya massa, ini molnya ya. Kita mencari masanya, rumusnya adalah mol dikali dengan MR-nya. 0,1 saya kali dengan MR-nya, berapa ya, D? Kita hitung ya. Mg24, Ca itu adalah 40, C itu 12 ya, 12 kalikan 2, 24. O itu 16 ya, 16 dikalikan 6, di situ O-nya ada 6. 16 kalikan 6 itu 96. Ya, 10, 14, nyimpen 1, 4, 5, 7, 9, 18 ya. MR-nya 184, maka nanti masanya adalah 18,4 gram. Ya, dikarenakan persentasenya adalah 80% saja, maka nanti masanya dolomit, massa mineral dolomit ya, sorry ya. Maka nanti massa mineral dolomit itu adalah 80/100 dikali dengan 18,4 gram ya. Atau 18,4 saya kali dengan 0,8. Jawabannya adalah 14,72 gram. Oke, tidak ada jawabannya deh. Ini bagaimana? Nomor 18, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Saya tidak ada jawaban di sini. Semangat ya. Nomor 19, unsur X dan Y membentuk senyawa XY2 dan X2Y3. Jika 36,8 gram XY2, AR-nya Y itu 16, mempunyai volume, nah ini volumenya ada ya, suhunya ini dalam keadaan RTP ini, keadaan suhu ya. Volume X2Y2 yang mempunyai massa 3,04 gram adalah, oh ini bukan hukum Dalton ya di sini ya. Ini saya bisa menggunakan rumus itu ya, N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Di sini punya XY2, di sini punya X2Y3. Saya akan satu persatu ya, biar rapi ya. Ini gimana sih Mbak, nggak rapi banget. Ada X2Y3.
XY2 ini 36,8 gram, mempunyai volumenya 19,2 liter, suhunya 25 Celcius, tekanannya 1 atm. Volume senyawa X2Y3 yang mempunyai masanya 3,04 gram adalah, ini volumenya nggak tahu guys. Sudah diketahui bahwa AR-nya Y adalah 16, berarti kita mencari AR-nya X ya. Begini caranya, rumusnya mol itu kan gram dibagi dengan mr ya. Maka nanti mencari mr itu adalah gram dibagi dengan mol. Gramnya berapa? 36,8. Lah, molnya berapa mbak? Kita akan mencari molnya. Oke. Mencari molnya pada keadaan RTP nih. Ya, 25 derajat 1 atm itu RTP. Rumusnya mol itu adalah V dibagi dengan 24. Volumenya itu 19,2 dibagi dengan 24. Ketemulah 0,8 ya. 0,8 mol. Saya masukkan, ini kita adalah 0,8. 36,8 dibagi dengan 0,8 itu 46. Ya, MR-nya sudah ketemu ya. Jadi MRXY2 itu adalah 46. Padahal di sini kita bisa peroleh AR-nya X ditambah 2 kali AR-nya Y sama dengan 46. Saya akan pindahkan ya. Ini nggak cukup tempatnya. AR-nya X itu tidak tahu. Nah, ditambah. AR-nya Y berapa? 16. 16 kalikan 2, 32 sama dengan 46. Kita peroleh bahwa AR-nya X adalah 46 dikurangi dengan 32. 14 ya. Nah, ya berarti AR-nya X adalah 14. Nah, kita kembalikan lagi ya ke perhitungan. Ternyata ada 2 gas pada suhu dan tekanan tertentu. Kita bisa gunakan rumus ini ya. XY2 berapa tadi molnya? Ini ya, ini molnya XY2 0,8 mol. Saya masukkan 0,8 mol. Volume XY2 itu adalah ini 19,2. Nah, molnya XY3 itu berapa D? Ini kan rumusnya mol nanti gram dibagi dengan MR-nya ya. Nah, kita akan mencari MR-nya terlebih dahulu. MR-nya berapa nih? X-nya ada 2. X-nya kan sudah kita peroleh tadi 14 ya. 14 dikalikan 2 itu 28. Ditambah dengan Y-nya ada 3. Y itu kan AR-nya 16. Di soal ada ya. 16 kalikan 3 itu 48. Maka MR-nya 76. 76. Kita masukkan 76. Nah, maka nanti mencari mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan MR-nya. Saya masukkan 3,04 dibagi dengan 76. Volumenya ketemu. Ya. Saya akan hitung ya. 3,04 dibagi dengan 76. Itu adalah 0,04. Saya kali dengan 19,2. Ya. Ini 0,768. Saya bagi dengan 0,8. Ya, hasilnya adalah 0,96. Ada nggak? Ada ya, jawabannya C. Soalnya lumayan-lumayan ya, Dik ya, dari tadi ya. Kita masuk ke soal nomor 20. Sebanyak 2 gram aluminium, saya akan buat reaksinya terlebih dahulu ya. Ada Al ditambah dengan tembaga 2 sulfat, menghasilkan Al2SO43 Cu. Belum setara nih, ditanya ya, ini belum setara. Al-nya itu 2 ya, saya masukkan 2. SO4-nya 3, saya masukkan 3. Cu-nya 3. Nah, udah setara ya. Ini ada 2 gram aluminium. Direaksikan dengan 100 ml CuSO4 0,6 M. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut. Wow. Kita coba satu-satu dong. Semoga jangan di E ya jawabannya ya. Kebanyakan nih. Dihasilkan 2 milimol CuSO4 di akhir reaksi. Oke, saya akan membuat masing-masing molnya terlebih dahulu ya. Untuk aluminium berapa nih molnya? Jangan lupa rumusnya mol adalah gram dibagi dengan AR. AR-nya itu 27.
2 dibagi dengan 27 itu 0, ini hapus ya. Ini hapus dulu. Mula-mula itu molnya adalah 0,074 mol. Nah, ini ada M sama V. Nanti rumusnya adalah mencari mol M kalikan V. Berarti 0,6 dikali dengan 100 kan 60 ya, tapi hati-hati itu masih 60 milimol karena volumenya masih mililiter. Saya jadikan mol dibagi dengan 1000 milimol ke mol itu dibagi dengan 1000. Ini 0,06 mol ya, ini dua-duanya sudah mol. Nah, jika masing-masing reaktan, ini namanya reaktan ya. Jika masing-masing reaktan diketahui molnya, maka nanti kita akan mencari mol pembatas. Mol pembatas itu apa, Mbak? Mol yang habis duluan ya. Dalam keadaan mula-mula produk belum kebentuk, kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, atau cara menentukannya kayak gini, kamu masing-masing dibagi dengan koefisiennya terlebih dahulu, nanti yang lebih kecil hasilnya itulah mol pembatas. Saya contohkan ya, 0,074 itu molnya AL, karena koefisien AL adalah 2, saya bagi dengan 2. Ini buat coret-coret aja ya, ini nanti hasilnya 0,037. Nah, 0,06 dibagi dengan 3, itu adalah 0,02. Ini hasil pembagiannya tuh 0,02. Nah, 0,02 dengan 0,037 kecilan mana? Kecilan 0,02. Artinya 0,06 adalah pembatasnya. Pembatas itu artinya habis bereaksi. Berarti kita kurangi berapa biar habis? 0,06. Inilah pembatasnya ya. Berarti AL yang bereaksi berapa? Aluminium yang bereaksi. Jangan lupakan koefisien. 2/3. Saya tulis di sini ya. Berkurang 2/3 dikali 0,06. Inilah aluminium yang bereaksi. Ya. 2 dibagi 3 dikali 0,06. Itu 0,04. Jadi aluminium yang bereaksi itu 0,04. Saya tulis pakai warna merah ya. Ini berarti yang bereaksi 0,04. Jadi mol aluminium yang sisa berapa? 0,074. Yang bereaksi berarti dikurangi 0,04. Bersisa 0,034 mol. Nah, inilah mol sisa. Yang bersisa adalah aluminium. Ya, coba poin A. Apakah dihasilkan 2 milimol CuSO4 di akhir reaksi? Salah. CuSO4 tuh habis. Harusnya di akhir reaksi tidak ada CuSO4. Pada akhir reaksi, konsentrasi Al2SO4-nya adalah 0,2 M. Kita akan mencari ya. Al2SO4 itu berapa mol dulu? Nah, kita menggunakan mol pembatas. Mol pembatasnya adalah CuSO4. Ya, jadi pembatas itu untuk mencari mol-mol lainnya. Berarti molnya Al2SO4 berapa? 1/3 dikali 0,06. Jadi 0,02 mol. Paham ya? Terus kita akan mencari konsentrasinya ya, yang ditanya poin B ya. Rumusnya mol itu adalah M kalikan V. Berarti M sama dengan mol bagi volume. Molnya tuh 0,02. Volumenya berapa, Mbak? Volumenya tuh pakai volume campuran. Di sini volumenya tuh hanya 100 mili. Maka kita jadikan liter, jangan lupa 0,1. 0,02 dibagi dengan 0,1 itu adalah 0,2. 0,2 M. Betul ya? Jawabannya adalah B. Setelah reaksi berlangsung terdapat 3,175 tembaga. Ini tembaga nih. Coba kita belajar ya. Berarti molnya tembaga berapa? Menuju ke pembatas. Pembatasnya siapa? CuSO4. Berarti molnya tembaga berapa? 3/3 dikali 0,06. Berarti ini 0,06 mol. Nah, berarti masanya tembaga itu berapa? Rumusnya massa adalah mol dikalikan AR-nya. 0,06 dikalikan
Tembaga berapa? Tembaga tuh AR-nya 63,5 ya, Dek. Harus hafal sih. Ini di soal nggak diketahui ya. 0,06 saya kali dengan 63,5 itu adalah 3,81 gram. Salah ya. Poin D. Logam aluminium bertindak sebagai pereaksi pembatas. Salah. Pereaksi pembatasnya adalah CuSO4 yang habis. Jumlah tembaga yang terbentuk sebanyak itu, kita mencari jumlah atom ya. Jumlah atom punyanya tembaga itu rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Tembaga itu kan 0,06 ya. Ini tembaga. Cu ini D. Saya kali dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. 0,06 dikali dengan 6,02 itu adalah 0,36 kali 10 pangkat 23 atau 3,6 kali 10 pangkat 22 ya, atom. Nah, salah ya. Iya, yang benar adalah poin B. Luar biasa ya soal nomor 20. Ini harusnya soal HOTS ya. Silakan kalian pelajari kembali yang sudah kakak bahas bersama. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.